Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Gedina di Belanda. Apa kabar kalian? Semoga kalian di sana selalu sehat ya. Nah, di vlog kali ini aku mau bikin video tentang 24 jam makan makanan Belanda. Jadi, mulai siang ini sampai besok pagi, aku akan makan makanan khas Belanda. Oke guys, ini sekarang udah jam 11 lewat, aku mau beli makan siang dulu. Nih ya guys, di sini lagi mendung. Kayaknya mau hujan ya. Oke, ayo kita berangkat. Nah, itu yang di sebelah sana itu sekolah. Lagi rame ya, soalnya anak-anak bubar habis pulang sekolah. Terus di sini ada juga nih mobil yang dicas gini. Ini casannya kayak gini. Jadi kita harus tap buat bayarnya, terus nanti kita bisa charge di sini. Itu dia sekolahnya. Ini juga lagi ngecas mobil. Nah, ini ya rumah-rumah di Belanda tuh kayak gini modelnya guys. Live it up tonight. All we got's the city lights. City lights, city lights. No she ever be got us up dance all night. Oh yeah right, we'll live the light, we'll live the life. City lights, city lights. Good up, she all I got tonight. Let it shine. Oh yeah right, we're going up higher tonight. One, two. Nah, kalian lihat kan di pinggir jendela itu pasti mereka naruh pajangan ya, kayak vas atau lampu. Oke, ini kita udah sampai. Yang pertama aku mau ke Albert Heijn dulu. Wow, bunganya cantik-cantik sekali. Ini tulip. Tulipnya warna-warni ya. Kita bayar dulu guys. Nah,
ini sekarang aku lagi di toko ikan, mau beli ikan goreng buat makan siang. Jadi guys, pasar ini tuh cuman ada hari Rabu sama hari Sabtu. Kayak pasar kaget gitu ya. Hari Sabtu malah lebih rame lagi, lebih banyak lagi yang jualan. Udah selesai belanjanya, kita pulang guys. Kalau di sini bocil-bocil sekolahnya naik sepeda. Ini anak-anak rame baru pada pulang sekolah. Halo guys, ini aku udah sampai rumah lagi. Nah, terus sekarang di sini udah jam 12:30, jadi aku mau makan siang dulu. Ini aku sekarang mau makan roti lagi. Jadi untuk isian rotinya aku pakai salad telur. Nah, jadi buat salad kayak gini ini juga macem-macem ya. Ada yang tuna, ada yang salmon, ada yang isi keju, ada yang keju dicampur sama bawang putih kayak gitu. Jadi macem-macem mereka punya. Terus untuk isiannya juga kayak daging-dagingnya itu juga macem-macem. Kalau ini kan aku daging ayam ya, ini udah mateng ya, bisa langsung dimakan. Terus biasanya mereka isi juga jadi kayak gini, tapi daging sapi atau non halal ya, kayak misalkan pork atau bacon, ham kayak gitu, kayak gini salami atau ini ham. Jadi macam-macam isiannya. Mau pakai telur, terus kita kasih daging ayam, sama aku mau pakein juga keju. Nah, buat teman-teman yang muslim gak usah khawatir kalau ke Belanda, karena di sini banyak dijual daging halal di toko Turki. Dagingnya itu fresh dan harganya lebih murah daripada di supermarket. Oke guys, jadi ini makan siang aku. Ini tadi yang kayak aku udah tunjukin. Jadi di dalamnya ini aku pakai salad telur. Terus aku pakai ayam. Ini ayamnya udah matang, udah siap makan. Terus sama tadi aku juga slice keju. Terus untuk kejunya ini aku pakai keju yang muda. Maksudnya kalau keju yang udah tua itu tuh dia rasanya lebih asin. Dan aku kurang suka sih. Jadi balik lagi ke selera ya. Kalau untuk saladnya ini sih ya kayak salad telur biasa ya guys. Untuk salad telur ini kan dari mayonnaise dikasih telur yang dipotong-potong terus dikasih mustard. Untuk daging ayamnya ini kayak smoky chicken gitu. Nah, dulu awal-awal aku pindah ke Belanda itu aku kan udah terbiasa ya makan siang itu makan nasi. Jadi kalau cuma makan roti kayak gini itu aku biasanya masih lapar. Tapi setelah udah beberapa bulan ya aku udah terbiasa sih, karena nyesuaiin sama suami juga kan. Oke, udah habis guys. Kita lanjut ke makanan yang kedua. Nah, ini makanan yang kedua guys. Ini tuh namanya kibling. Oke, sekarang kita makan makanan yang kedua.
Jadi ikan ini namanya kibling guys. Kibling itu dari ikan kod. Aku nggak tahu ya ikan kod itu bahasa Indonesianya apa ya. Nanti kalian bisa cek di sini. Gambar ikan kod. Nah, jadi kibling itu ikan yang dikasih tepung terus digoreng. Ini salah satu makanan favorit aku di Belanda. Terus makannya ini dikasih saus putih namanya ravigot. Jadi sausnya ini biasanya saus buat ikan itu terbuat dari mayones, mustard, terus dikasih cuka juga sama onion. Jadi rasanya itu asin-asin asem gitu, gurih-gurih asem. Ini kalau kalian suka ikan ya, buat aku ini cocok sih di lidah orang Indonesia. Oke guys, ini udah habis. Jadi ini aku sekarang udah kenyang banget. Aku mau beres-beres rumah dulu. Nanti aku vlog lagi kalau aku makan makanan yang selanjutnya. See you. Nih ya, aku mau tunjukin ke kalian mesin cucinya itu kayak gimana dalamnya. Ini kebenaran udah selesai ya. Masih panas. Kayak gini dia dalamnya. Nah, ini udah bersih, tinggal kita simpan. Masih panas ya. Terus ini udah kering juga teman-teman. Tuh. Karena kita pakai programnya itu yang extra draw, artinya extra dry. Jadi dia udah sekaligus ngeringin juga. Dan ini kita nyucinya pakai air panas 70 derajat. Oke, jadi ini aku mau simpanin piring-piringnya dulu ya. Oke guys, sekarang di sini udah jam 4. Aku mau makan kroket sama bitterballen. Rundvlees itu artinya daging sapi. Ini bitterballen ya, sama ini kroketnya. Kita masak dulu di air fryer. Nah ini guys, yang selanjutnya ada kroket sama bitterballen. Nah ini aku mau makannya pakai mayones sama saus sambal. Oh iya, aku juga mau cerita kalau di Belanda ini biasanya mereka itu makan kroket atau bitterballen itu selain pakai mayones, terus pakai saus tomat atau pakai ini guys, sate sauce. Jadi sate sauce ini adalah saus kacang. Jadi biasanya sate sauce ini dipakai buat cocolan snack-snack di Belanda. OMG. Kayak gini dalamnya. Ada irisan daging sapinya. Enak. Terus yang selanjutnya kita makan kroketnya. Jadi guys, kroket sama bitterballen itu kalau menurut aku sama ya, cuman beda bentuknya aja. Kalau kroket dia bentuknya lonjong, kalau bitterballen dia bulat.
Nih dalamnya, kelihatan nggak ya? Terus kalau kroket di Belanda ini tuh isiannya cuman daging sapi. Terus ini pakai adonan tepung terigu, telur, mentega. Terus bedanya guys, kroket di Indonesia sama di Belanda. Kalau di Indonesia itu kan kroketnya kroket kentang ya, jadi pakai kentang. Nah kalau ini mereka nggak pakai kentang. Kalau kalian ke Belanda, kalian harus nyobain ini ya. Ini tuh banyak di kayak street food gitu. Kayak di Amsterdam, nah itu tuh banyak yang jual. Ini salah satu snack street food di Belanda. Terus tadi yang aku bilang mereka biasanya makan snack-snack, bahkan makan kentang goreng dicocol selain ke mayones, saus tomat, atau saus kacang, sate sos mereka sebutnya. Nah itu awal-awal aku kaget sih, terus kayak aneh gitu. Biasanya kan kita cocol ke bumbu kacang buat makan sate gitu ya. Tapi mereka tuh enggak, kentang goreng, terus snack-snack kayak kroket, kayak gini. Itu mereka cocolnya ke saus sate. Dan ternyata rasanya enak loh. Padahal dulu aku mikirnya tuh aneh gitu, tapi setelah aku coba ternyata memang rasanya enak. Habis. Oke, jadi nanti aku lanjut lagi vlognya pas makan malam. See you. Karena ini sekarang udah jam 6:30 malam, jadi udah waktunya makan malam. Jadi karena malam ini menunya makanan Belanda, dimasak langsung sama orang Belandanya. Hallo, goedenavond allemaal. Vandaag maken we hutspots. Lekker. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Iya. Makan. Iya. Makan. Makan guys. Ini makanan yang kita makan. Ini makanan khas Belanda. Usually also for winter. Winter ya. Ya. Jadi ini makanan buat musim dingin juga. Sama kayak boerenkool stampot. Ini kentang, this mashed potato, right? Ya. Ya, jadi ini kentang yang ditumbuk sama wortel. Jadi orang Belanda nyebutnya namanya jus. Jus itu kayak gravy, jadi kayak saus yang coklat itu. Nah di sausnya ini itu ada potongan daging sapinya. Terus ditambahin sama sosis. Rookworst. Enak, lekker. Oh iya, sama ada onion juga teman-teman. Onion ya. Ini rasanya tuh asin gurih. Aku bilang sama Martin kalau di Indonesia biasanya kalau dingin atau hujan kita tuh kan senengnya makannya yang kuah-kuah kan, kayak misalkan bakso, mie ayam, terus sup, pokoknya yang sup-sup kuah gitu kan. Tapi di sini makanan musim dinginnya tuh kayak gini. Ini namanya hutspot. Hutspot. Terus ada juga versi lainnya yang waktu itu aku udah pernah bikin vlognya, itu namanya boerenkool stampot. Boerenkool itu daun kale versi Belanda, jadi rasanya tuh kayak daun singkong. You want more?
Go. After the video. Nee, it's okay. Nah. Martin mau nambah malu guys. It's okay. Stampot. Stamp itu artinya mess guys. Tumbuk. In Indonesia we call it tumbuk. Tapi menurut aku ini sosisnya keasinan guys. Tapi balik lagi ke selera ya. Kalau menurut aku ini terlalu asin. Yeah, it's a salty sausage. Yeah. Oh, jadi sosisnya itu memang sosis asin ternyata guys. Aku kira tuh rasa sosisnya yang keasinan. I don't really want the sausage. Mau? Yeah. Nih Martin mau sosisnya, kita kasih ya. Ini aku udah kenyang banget guys, jadi kita istirahat dulu, nanti beberapa jam lagi baru kita lanjut ke makanan yang kedua. See you! Oke guys, ini makanan yang selanjutnya, ini namanya haring. Nah terus biasanya dimakannya itu pakai ini bawang bombay sama timun. This is the first time. Ini aku belum pernah makan ya, terus aku kayak takut muntah gitu. You want onions? Soalnya baunya tuh amis guys, tapi katanya Martin ini rasanya like sashimi you say. Well, it's raw fish, right? Oh iya, sashimi also raw fish. Yeah, that's right. Oke, kita coba ya, semoga aku nggak muntah. What fish is this? Haring. Oh, ikannya namanya haring katanya. Ini kita makannya what? There is a bone. There is a bone. Oh, is this bone? Yeah, take it. It's really soft bones. Ini makannya pakai bawang bombay. I put on the top right. Then just eat like this. Yeah. With cucumber also. Yeah, after can. Not bad. No? Only the smell. Ya. Ini tuh rasa ikannya amis banget. Jadi buat kalian yang nggak suka ikan pasti nggak bakalan suka ini. Terus rasanya asin teman-teman karena ini salted fish. Tapi sebenarnya so far kalau untuk taste-nya itu enak kayak sashimi. Kalian pernah makan salmon sashimi? Nah, rasanya kayak gitu. Tapi ini asin. Terus kalau salmon it's not really you can smell bad, right? This not bad. I mean like fish smell. Jadi aromanya itu ikan banget. Kalau salmon kan nggak ada aroma amisnya ya, nggak ada bau amisnya maksudnya. Oke, sekarang kita makan timunnya. Lekker? Oke, silakan. Ini salah satu makanan favoritnya Martin, guys. Jadi kalau buat aku ya bisa diterima, tapi kayaknya nggak bakalan jadi makanan favorit Belanda aku. One more ya. After that, okay for you. Satu kali lagi, oke? Nih, ikannya kayak gini. Ini kita kasih bawang bombay di atasnya. Better I put the cucumber, but the cucumber really big. Better like this ya. Okay for you. Alsjeblieft.
It's chocolate, enjoy. Yeah, the pickles really blend the Iya, take out the. iya. Jadi karena ada pickles, acar timun sama bawang bombaynya itu bikin rasanya balance guys. Jadi nggak terlalu amis, ngurangin rasa amisnya. But sorry sayang, for me better kibling. Buat aku lebih enak jauh tuh kibling yang tadi siang aku makan. The last piece. Oke guys, sudah habis. Yang ngabisin bapak ini sih sebenarnya bukan aku. Nah ini sekarang kita mau makan dessert, ini apple pie. Appeltaart. Oh sorry, apple tart bukan apple pie. Ayo kita makan. Oh iya lupa. Dan kalau orang Belanda itu biasanya dikasih ini, namanya slagroom. Slagroom. Room. Ya silakan. Whipped cream. Whipped cream, bahasa Inggrisnya whipped cream. Slagroom. You already use this? Nee, this I bought this afternoon. Ooh, See. very nice. On top? Next. Okay, enough. Wow. How to? Later. Selamat makan. Makan yuk. Makan yuk. Kita cobain whipped cream. Your last good snack for today. Iya. Lekker. Yeah, like cinnamon, yeah. Iya. Jadi ini dalamnya itu ada apelnya, potongan apelnya, sama ada rasa kayu manisnya. Is there also raisin? Yeah. Sama ada kismisnya guys. Ini mirip sih. This is like similar in Indonesia. Ini mirip sih rasanya kayak apple tart yang di Indonesia. Cuman bedanya kalau di sini tuh bukan kebanyakan sih, emang orang Belanda tuh makannya pakai whipped cream. Enak guys. Tapi ini di dalamnya ya, bener-bener ada potongan apelnya guys dan gede-gede. Yeah, but you can also eat it for when coffee. Oh. With your coffee. Jadi apple tart ini bisa buat dessert, bisa juga buat snack. Jadi kita bisa makan pas tea time sambil minum teh atau kopi. Have a birthday, yeah, or something. Atau pas ada acara birthday party. Oke, udah habis. Oke guys, jadi untuk video hari ini sampai di sini ya. Kita lanjut lagi videonya besok pagi. See you. See you. See you tomorrow. See you tomorrow. Halo guys, goedemorgen, selamat pagi. Nah ini sekarang udah jam 8:30 di sini, jadi aku mau sarapan dulu. Nah pagi ini aku mau sarapan on by cook sama frikandel.
Jadi guys, sarapan pagi ini on by cook sama frikandel. Biasanya frikandel ini dimakan sama roti buat makan siang, tapi nggak apa-apa lah ya, sekalian nunjukin ke kalian. Aku makan frikandelnya dulu ya. Mari makan. Jadi ini namanya frikandel. Ini dia rasanya kayak sosis, tapi teksturnya itu lebih lembut guys. Terus biasanya orang Belanda itu makannya bisa makan begini aja atau makan sama roti. Makanya kalau di Belanda itu, kalau kalian pernah dengar, itu terkenal banget frikandel broche. Jadi roti yang diisi sama frikandel. Oh iya, terus kalian tahu nggak asal katanya perkedel? Nah itu dari frikandel. Terus ini yang selanjutnya aku mau makan on by cook. On by cook, on by itu artinya sarapan, cook itu artinya kue. Jadi kue buat sarapan. Terus ini di atasnya, ini aku kasih butter atau mentega. Karena orang Belanda tuh biasanya makannya gini guys, dikasih butter di atasnya. Terus kuenya itu lembut, tapi nggak selembut kue sifon ya. Tapi dia teksturnya lembut. Terus rasanya itu ada spiciesnya gitu, kayak kayu manis, cengkeh. Jadi kalau kalian yang suka kue yang ada rasa kayu manis, cengkeh, itu kalian pasti suka kue ini. Selain buat sarapan, on by cook ini kalau menurut aku enak juga sih kalau buat snack dimakan pas tea time, jadi sambil minum kopi atau teh. Dan yang aku suka di Belanda ini itu snack-snacknya itu nggak terlalu manis guys, nggak kayak di Indonesia. Kayak ini on by cook ini itu nggak manis, nggak terlalu manis, ada nggak bikin enak gitu loh. Oh ternyata ini aku baru cek, on by cook itu dia ada gingernya juga sama nutmeg. Nutmeg itu pala ya. Terus dia gulanya itu pakai gula merah guys, makanya dia warnanya coklat. Ini mungkin frikandel kalau dimasak dicampur ke nasi goreng enak kali ya. Jadi frikandel ini itu minced beef, terus ternyata dikasih juga pala, garam sama merica. Makanya dia emang kayak ada rasa merica-mericanya gitu guys. Oke, habis. Nah, habis makan yang asin-asin, sekarang aku mau makan yang manis-manis. Ayo kita lanjut ke makanan yang kedua. Nah, untuk makanan yang kedua, aku mau makan poffertjes. Ini aku angetin dulu ya. Ini bisa diangetin di microwave atau di oven. Oke, ini poffertjesnya udah aku angetin di air fryer. Terus ini di atasnya mau aku kasih mentega.
Nah ini udah aku olesin mentega atasnya, terus habis itu mau aku taburin gula bubuk. Oke guys, jadi ini makanan yang selanjutnya namanya poverches. Oke, mari makan. Nah, kalau untuk poverches kalian pasti udah sering dengar kan. Jadi ini Dutch pancake ya. Jadi dia pancake-nya Belanda, tapi bentuknya kecil-kecil. Terus ya gitu guys, mereka biasanya di atasnya itu dikasih mentega sama gula bubuk. Enak ya rasanya, asin-asin manis gitu. Terus ini untuk minumannya aku mau minum on bite drink. On bite itu artinya sarapan, drink ya drink minuman. Jadi minuman buat sarapan. Terus ini rasanya Ardbei kiwi banan. Ardbei itu strawberry, terus kiwi, banan itu pisang. Yogurt guys, tapi yogurt yang cair. Enak. Enak dan nggak terlalu manis. Itu yang aku suka dari Belanda ya. Jadi minuman-minuman kayak gini atau makanan itu biasanya makanan yang manis nggak terlalu manis, nggak semanis kayak cemilan-cemilan yang di Indonesia atau minuman-minuman kemasan kayak gini yang di Indonesia itu kan biasanya manis banget ya. Jadi gitu guys, biasanya orang Belanda itu buat sarapan roti atau minum yogurt drink kayak gini. Pokoknya yang ringan-ringan ya. Bukan hanya sarapan, makan siang juga mereka makannya cuma roti. Jadi nggak makan nasi kayak kita. Mereka itu makan nasi, pasta, kentang, mie itu buat makan malam. Dan untuk sarapan sama makan siang tuh biasanya yang simple guys. Jadi kayak roti kan ya gampang ya, kayak yang kemarin aku tunjukin, tinggal diisi sama daging, terus keju dan lain-lain. Terus atau makanan yang tinggal dipanasin di oven atau di microwave, kayak salah satunya pancake ini. Sebenarnya sih pancake ini lebih buat ke ini ya, snack ya. Cuman kemarin tuh aku mau makan pancake ini pas siang tapi udah kenyang banget guys. Jadi karena aku mau nunjukin ke kalian, jadi ini aku makan buat sarapan. Jadi orang Belanda itu nggak ada ya guys sarapan berat kayak kita, makan nasi uduk, bubur, soto. Terus orang Belanda itu jarang banget ya makan yang deep fried, maksudnya yang gorengan-gorengan gitu yang bener-bener digoreng di minyak yang banyak. Mereka paling cuman pakai minyak dikit aja guys. Nah sisanya itu mereka keseringan masaknya di oven. Oke guys, ini aku udah kenyang banget. Jadi sampai di sini dulu ya untuk video 24 jam makan makanan Belanda. Terima kasih banyak udah nonton videonya. Semoga kalian suka dan terhibur dengan videonya. Oh iya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, fijne dag allemaal. Doei doei!